من صادقانه به مردم بگیم اشتباه کردیم آقا، اشتباه کردیم، نباید میکردیم. مرحوم آقای هاشمی من کلیپش کاملا مخالف بوده با دخالت های ما و دفاع های ما و ما همونطور که تو مسئله فلسطین خطاهای وحشتناکی کردیم، تو مسئله سوریه خطاهایی که کردیم وحشتناک بوده. به هر حال به نظر من نظام خطای وحشتناکی کرده و باید از ملت عذرخواهی بکنه، ماسمالی هم نکنه. اصلا من اون به تعبیر راجعه که میفرماد که ما مجبور شدیم از یک آدم چی دفاع بکنیم، ما هیچ مجبور نبودیم. به چه دلیل ما مجبوریم از یک دیکتاتور صفاک که الان زندانهاش که داره پیدا میشه وحشتناکه ما باید دفاع میکردیم؟ مثلا خودمون نقش ایفا کردیم، خودمون مجرمیم، ما بخشی از جنایتیم. Jangan pun bedah kitab, bedah langit siap Gufron. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus paham ya, orang-orang Syiah menganggap Anda semua ini ahli sunnah kafir, dalahnya halal. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham Sunni dihancurin, dibunuh, dan bukan cuma dibunuh, masjidnya dirusak. Coba kita balik kasusnya. Adakah orang Sunni yang membakar masjidnya orang Syiah? Adakah orang Sunni yang memukul orang Syiah? Nggak pernah. Kecuali kalau dia diserang ya, nggak pernah. Tetangga di Madinah itu, saya tahu 7 tahun saya tinggal di Madinah, ada penduduk asli Madinah yang orang-orang Syiah, nggak pernah digangguin tuh. Sama pemerintah Saudi dikasih warga negara, dikasih fasilitas, coba didakwai. Tapi kalau orang Syiah berbeda, kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal. Emang sudah begitu. Di Irak itu bukti, di Syria itu 225. Kalau kita bertanya di banyak forum dunia Islam hari ini teman-teman, sering sekali muncul satu narasi yang sangat kuat, yaitu bahwa Iran adalah negara yang paling serius dalam membela Palestina. Banyak orang melihat Iran sebagai satu-satunya negara yang berani melawan Israel secara terbuka, ketika sebagian negara Arab justru menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Namun kalau kita mencoba melihat masalah ini dengan lebih jernih dan lebih mendalam, pertanyaannya menjadi jauh lebih kompleks teman-teman. Apakah benar Iran itu membela Palestina murni karena ingin memerdekakan Palestina? Atau ada kepentingan lain yang lebih besar di balik semua itu? Untuk memahami ini teman-teman, kita harus melihat beberapa lapisan realitas sejarah politik Iran, strategi geopolitik mereka, serta dampak nyata terhadap rakyat Palestina itu sendiri. Yang pertama, Iran dan Palestina. Narasi yang dibangun sejak revolusi tahun 1979. Hubungan kuat antara Iran dan isu Palestina sebenarnya itu dimulai setelah terjadinya Iranian Revolution. Ketika revolusi itu berhasil menggulingkan pemerintahan Muhammad Reza Pahlavi, Iran itu berubah dari negara yang sekuler yang pro barat menjadi negara ideologis yang dipimpin oleh ulama Syiah. Pemimpin revolusi saat itu adalah Ruhollah Khomeini, segera menjadikan Palestina sebagai simbol utama perjuangan politik Iran. Ia menyebut Israel sebagai musuh besar umat Islam dan menyerukan perlawanan terhadapnya. Sejak saat itu teman-teman, Iran berusaha memposisikan dirinya sebagai pelindung Palestina. Bahkan mereka menetapkan satu hari internasional yang disebut sebagai Quds Day yang diperingati setiap tahun untuk menggalang dukungan terhadap Palestina. Secara propaganda politik, langkah ini sangat efektif teman-teman. Iran tampil seolah-olah sebagai negara yang paling peduli terhadap nasib Palestina. Yang kedua, dukungan Iran yang memang nyata. Harus kita akui teman-teman, Iran memang tidak hanya berbicara. Ada bentuk dukungan yang nyata yang diberikan oleh Iran kepada kelompok Palestina. Iran itu diketahui memberikan bantuan finansial, pelatihan militer, serta dukungan persenjataan kepada kelompok seperti Hamas dan juga bekerjasama dengan Hezbollah di Lebanon.
Kelompok-kelompok ini teman-teman sering disebut sebagai bagian dari jaringan yang oleh Iran dinamakan poros perlawanan. Tujuannya adalah melawan pengaruh Israel dan Amerika di Timur Tengah. Bagi sebagian orang ini dianggap sebagai bukti bahwa Iran benar-benar membela Palestina, ketika negara lain hanya memberikan dukungan secara diplomatik. Namun disinilah kritik itu mulai muncul teman-teman sekalian. Apakah Iran membantu Palestina atau menggunakan Palestina? Jika kita melihat dari sudut pandang geopolitik teman-teman, dukungan Iran terhadap Palestina itu tidak bisa dilepaskan dari persaingan yang besar antara Iran dengan Israel dan United States. Dan Iran sebenarnya tidak berada di wilayah Palestina. Iran juga tidak berbatasan langsung dengan Israel. Jadi konflik ini bukan konflik teritorial bagi Iran. Lalu mengapa Iran begitu aktif? Banyak analis politik mengatakan bahwa Palestina telah menjadi alat yang strategis bagi Iran untuk memperluas pengaruhnya di Timur Tengah. Dengan mendukung kelompok perlawanan terhadap Israel, Iran mendapatkan beberapa keuntungan besar teman-teman. Itu seperti yang pertama, Iran bisa menempatkan dirinya sebagai pemimpin gerakan anti-Israel di dunia Islam. Yang kedua teman-teman, Iran itu mendapatkan jaringan militer tidak langsung di kawasan Timur Tengah tanpa harus berperang secara langsung. Ketiga, Iran dapat memperluas pengaruh politiknya di negara-negara Arab. Dalam strategi militer modern ini sering disebut sebagai perang proksi. Artinya teman-teman, sebuah negara mendukung kelompok lain untuk berperang melawan musuhnya tanpa terlibat secara langsung. Ada satu hal yang sering jarang dibicarakan dalam narasi yang populer tentang Iran dan Palestina. Jika Iran benar-benar hanya ingin membela Palestina secara kemanusiaan, maka seharusnya ia fokus utamanya adalah melindungi rakyat Palestina dari penderitaan. Kenyataannya di sini teman-teman, konflik bersenjata yang terus terjadi sering sekali membuat rakyat Gaza semakin menderita. Ketika perang pecah antara Hamas dan Israel, yang paling banyak menjadi korban itu adalah rakyat sipil Palestina itu sendiri. Rumah hancur, infrastruktur rusak, ribuan orang kehilangan keluarganya. Pertanyaannya, yang kemudian menjadi yang sangat sensitif teman-teman, yang terus berlangsung, apakah konflik yang terus berlangsung ini benar-benar mendekatkan Palestina kepada kemerdekaan atau justru memperpanjang penderitaan mereka? Beberapa analis menyebutkan bahwa berpendapat konflik berkepanjangan justru membuat Palestina tetap berada di dalam kondisi krisis yang permanen. Sementara negara-negara lain itu memanfaatkan konflik tersebut untuk kepentingan politik mereka. Menariknya, kritik terhadap Iran tidak hanya datang dari Barat atau dari negara Arab, kritik juga muncul dari dalam Palestina itu sendiri. Kelompok Fatah yang memimpin Palestinian Authority sering menuduh bahwa Iran memanfaatkan konflik Palestina untuk memperkuat pengaruh regionalnya. Menurut mereka, dukungan Iran kepada kelompok tertentu justru memperdalam perpecahan politik di Palestina. Akibatnya teman-teman, Palestina tidak hanya menghadapi konflik dengan Israel, tetapi juga konflik internal antara kelompok-kelompok politik mereka sendiri. Perpecahan ini tentu saja melemahkan perjuangan kemerdekaan Palestina secara keseluruhan. Realitas politik Timur Tengah tidak pernah sederhana teman-teman. Hampir semua negara memiliki kepentingan mereka masing-masing. Sebagian negara Arab menggunakan isu Palestina untuk legitimasi politik domestik. Sebagian negara Barat menggunakan konflik Palestina untuk kepentingan geopolitik global. Dan Iran juga tidak lepas dari permainan politik ini teman-teman. Isu Palestina memiliki nilai yang simbolis yang sangat besar di dunia Islam. Negara yang terlihat membela Palestina sering mendapatkan simpati yang luas dari masyarakat Muslim khususnya.